Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes Lord, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Amin. Walau dunia, yes Jesus, semua bergoncang, amin, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya Yesus. Mari sedang jemaat, sekarang kita semua bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, yes, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, Jesus, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, hanya yes Engkau Jesus, yes Lord, kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku, tiada yang lain, yang Kau Yesus, yes, hanya dan hanya Engkau, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Jesus, yes Lord, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Yesusku, tiada
Kami mau agungkan Engkau Yesus. Apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau hidup di kami, Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Dan kami tak akan tergoyahkan, sebab tiada yang lain, hanya Engkau Allahku. Yes Jesus. Yes. Ini pengakuan kami. Ini keyakinan kami Tuhan. Jesus. Yes. Kami tak perlu takut. Kami tidak akan tergoyahkan. Jesus. Silakan kepada hambanya. Haleluya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang bertata. Yes, amin. Engkau lampunya langit dan bumi. Amin. Bahkan masa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada pada pagi hari ini karena kasih anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang kudus. Agung mulialah nama-Mu. Besarlah karya-Mu dan Engkau nyatakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Di saat kami hilang pengharapan, Engkau memberikan kami kekuatan dan bahkan Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan.
Sekulon. Tidak terbantahkan kuasa-Mu Tuhan. Tidak terbantahkan kuasa-Mu. Ajaiblah perbuatan-perbuatan-Mu. Adillah Engkau Tuhan. Kasih-Mu sungguh sangat luar biasa. Kasih-Mu kami rasakan sungguh sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian yang sudah kami naikkan berkenan di hatamu. Berkenan di hatimu menjadi dupa yang berbau harum. Memberikan kekuatan dan bahkan kesembuhan. Dan kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau bertata di tengah-tengah pujian kami. Sementara kami mau duduk diam, mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami Tuhan di saat-saat ini. Berfirmanlah pakai mulut lidah hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Kata-kata hamba-Mu yang tidak berasal daripada Engkau, kami rela sisihkan itu, dibuang dari hati, jiwa, dan pikiran hamba. Biarlah kebenaran firman-Mu dan perkataan-Mu yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga. Tuhan, Kau lawat mereka. Di mana seperti Engkau telah melawat kami. Saudara-saudari kami mungkin hari ini tidak bisa beribadah. Mungkin mereka sakit atau mereka Tuhan memutuskan untuk tidak datang beribadah. Namun kasih-Mu sangat luar biasa Tuhan. Kau ingatkan mereka Tuhan. Kau lawati mereka Tuhan. Karena di saat-saat ini kami perlu Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Owner kami, Pak Gun kakaknya yang Kau panggil Tuhan. Kiranya Tuhan penghiburan dan kekuatan yang daripada Roh Kudus menghibur seluruh keluarga besar dari owner Infinity Hotel ini Tuhan. Kiranya Kau lawati mereka yang saat ini Tuhan berduka karena kakaknya dipanggil Engkau Tuhan. Namun biarlah haleluya mereka mendapat penghiburan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih anak-anak sekolah minggu yang ada bersama kami serahkan dalam tangan-Mu. Guru sekolah minggu juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah haleluya bertata di tempat ini. Engkau pagari kami dengan sepasukan malaikat-Mu. Roh-roh ngantuk, roh-roh tidak mau dengar-dengaran semua disingkirkan dari menghancurkan. Berkaryalah, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan bahkan kami siap Tuhan. Haleluya untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Yang mau mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk semua bagi kita semua. Salam, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa Tuhan kita baik, amin. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini adalah anugerah yang terbesar yang kita rasakan. Baik sekali. Di tengah-tengah kita ada beberapa saudari-saudari kita. Ada yang sudah biasa bersama kita lama tapi boleh datang. Ya, saya ucapkan selamat datang buat rekan-rekan sepelayanan saya dulu. Ada Pak Anton sama Bu Made, ada Bu Harimbawo dari Denpasar jauh. Tapi di tengah-tengah kita ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada saudara-saudari saya dari Kupang yang baru pertama, mungkin saya minta tolong bangkit berdiri. Ya, yang baru pertama hadir bersama-sama kita, silakan bangkit berdiri. Ya, enggak apa-apa, di temannya Mbak Lela ada di belakang, udah itu kakaknya Pak Ahmad. Ya, silakan bangkit berdiri. Berikan salam satu dengan yang lain ya, biar enggak kaku kita jadi anak-anak Tuhan, berikan salam semuanya satu dengan yang lain. Ya. Ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan baik dalam hidup kita. Ya, sampai semua merasakan kasih Tuhan. Berikan jabat tangan yang terbaik. Karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Dia baik, siapa diberkati Tuhan? Ya, semua kita diberkati Tuhan, amin. Ya, kita bisa bernapas itu cuma berkat kasih karunia Tuhan. Ya, ada saudara saya juga dari kita orang GPD dari Sumatera Utara juga ada Silpi sama Debbie di belakang juga. Ada bersama kita. Jadi puji Tuhan pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah. Amin.
Siapa yang bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita sudah lewat waktunya. Karena kita tidak tahu untuk segala sesuatu tidak ada yang tahu. Karena Tuhan saja yang tahu kapan Tuhan beri kesempatan. Tapi semasa Tuhan beri kesempatan jangan pernah tinggalkan kita ibadah. Amin. Jadi pujian yang ketiga, terus terang saya agak concern sedikit juga nih. Jadi betapa dahsyatnya Engkau Tuhan pencipta segala yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi ku sembah Engkau, hanya Engkau Allahku. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Amin. Dia Allah yang tetap eksis di dalam hidup kita. Walaupun kita menjauh dari Allah, tapi Dia tetap Allah. Ya, Dia tetap Allah. Walaupun kita mungkin tidak diajak beribadah, tidak mau, tapi Dia tetap Allah. Walaupun dunia bergoncang, Dia tetap Allah. Jadi waktu dunia bergoncang, yang punya masalah ribut, susah. Ya, saat-saat ini Bapak Ibu sudah di tengah-tengah riuh gempitanya. Sebentar. Orang-orang menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Tiba-tiba ada gempa besar yang mengguncang dunia. Ya, jadi gempa yang mengguncang dunia itu back to back. Dalam rentang waktu kurang dari 1 menit itu terjadi di Venezuela. Gempanya luar biasa, 7, sekian. Dan itu setelah gempa di Venezuela diprediksi oleh beberapa ahli itu bakal besar sekali dampaknya. Karena bangunan-bangunan di Venezuela itu udah bangunan-bangunan lama. Jadi rupanya waktu bersamaan, waktu gempa di Venezuela, di California juga terjadi gempa, di Vanuatu juga terjadi gempa. Vanuatu, saya punya banyak teman dari Vanuatu waktu saya sempat kerja di luar. Jadi Vanuatu adalah negara kecil, pengikutnya kebanyakan orang Kristen. Jadi kalau ngomong penganutnya, aslinya mereka kebanyakan orang-orang Katolik di sana. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman banyak pengikut karismatik Pentakosta, Vanuatu, terus habis itu lanjut dari California, Vanuatu, Papua New Guinea, gempa juga dalam rentang waktu hari yang sama. Udah itu di Jepang juga, udah itu di Cebu, Filipina. Udah itu terus di Indonesia, kena imbasnya juga, Sulawesi Utara, demikian juga di Jawa Selatan. Jadi kalau berita-berita gempa ini kita dengar, mungkin saat-saat ini kita orang Kristen, Tuhan bilang sudah mau datang, Tuhan bilang mau datang. Jadi kita mungkin dengarnya agak santai-santai saja. Kita tidak tahu kalau ini memang sudah waktunya Tuhan sudah begitu dekat. Begitu dekat, ya. Kabar peperangan itu memang sudah ditulis di dalam Matius 24. Pada akhir zaman akan terjadi gempa bumi, moral orang merosot, dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Bayangin perdamaian Iran sama Amerika itu baru belum seminggu ya, atau sudah hampir seminggu. Baru damai. Kita pikir harga minyak turun, belum sampai turun sebentar, ternyata perang lagi. Ya, kapal tankernya dari Singapura ditembak pakai drone. Akhirnya Amerika nyerang balik Iran. Jadi yang tadinya kita punya pengharapan, nanti Pertamax tidak lagi 16.000, sekarang lagi berpikir. Ya, itu ngomong
Pertama, resesi energi ini berpengaruh seluruh dunia. Indonesia diprediksi awal bulan Juli, makanya minggu lalu saya ngomong sama anak-anak muda, dengar apa keadaan dunia saat-saat ini. Karena mohon maaf, anak-anak muda kita zaman-zaman sekarang anak-anak muda, kalau saya masih generasinya bukan baby boomer ya, masih generasi yang setelah baby boomer. Saya generasi, kalau kita lihat ada generasi silent, orang-orang tua kita yang lahir tahun 1946, 1964, itu baby boomer. Ada generasi X yang lahir tahun 1965 sampai 1980, ada generasi milenial, ada generasi Z, itu yang lahir tahun 1997 sama 2012, sedangkan yang lahir 2013 sampai 2025 itu termasuk generasi Alpha. Dan sekarang udah zamannya generasi strawberry. Ya, begitu banyak sekali ada perkembangan. Tetapi ada satu hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Zaman-zaman sekarang, walaupun apa yang sedang terjadi, orang-orang itu susah percaya. Karena generasi sekarang itu ada istilah namanya, ada istilah gnostik, ya. Jadi agnostisme, jadi adalah istilah-istilah orang agnostik. Itu bukan ateis dia percaya sama Tuhan. Tapi percayanya, kalau aku enggak ada bukti, enggak aku percaya. Itu zaman bukan generasi-generasi setelah milenial sampai generasi sekarang, banyak orang-orang sudah tidak mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kamu percaya Tuhan? Aku percaya ada Tuhan. Tapi kok kenapa aku masih punya masalah? Kenapa kok hidupku masih susah? Aku tidak mau gereja. Ada banyak tantangan, rupanya kemarin saya ketemu sama teman-teman di Kemenak, jadi ada FKUB di sana, ada berbagai unsur agama ada di sana. Salah satu rekan penyuluh agama Kristen, agama saudara kita yang ada di Bali, mayoritas. Tantangan yang sedang terjadi saat ini itu banyak orang-orang dipengaruhi oleh media, framing media. Jadi kebenaran itu masih semu. Jadi kalau dia diajak ke gereja mungkin ikut dia, tapi dia tidak merasakan, tidak mau percaya sungguh-sungguh. Jadi minggu lalu saya sudah sempat singgung, jadi pada akhir zaman banyak orang pergi ke gereja, tapi dia cuma memuji Tuhan, pelayanan, aktif kegiatan, tapi dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak menghadirkan Tuhan di dalam hatinya kosong, rohnya kosong. Jadi kita harus patut waspada di zaman-zaman sekarang. Bapak Ibu, saya tidak mau nakut-nakutin, gempa ini ada banyak prediksi dari ahli-ahli. Ada yang bilang, oh tidak ada hubungannya dengan lingkar Merapi. Karena jaraknya jauh-jauh. Ya, ada jaraknya dari Venezuela, California, Jepang, Filipina. Tapi ada ahli yang memang ahli-ahli dari Jepang itu menggambarkan itu ada hubungannya dengan lempeng bumi. Jadi buat kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang, waktu kita mendengar berbagai macam kabar yang terjadi saat-saat ini, kita tidak usah terlalu takut dan cemas. Saya bilang kenapa kita tidak usah terlalu takut dan cemas, karena kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti waktu kita punya Tuhan Yesus, kita tidak memakai akal logika kita. Karena Tuhan juga memakai seluruh kehidupan kita, jadi orang-orang pintar, ada dokter, ada ahli-ahli yang Tuhan pakai juga untuk mengingatkan kita. Itu namanya hikmat yang datang daripada Roh Kudus agar kita dengar-dengaran. Dengan waktu kejadian gempa di Eropa, mereka kepanasan.
Mereka rebutan sana beli AC. Bayangkan daerah dingin biasanya, sekarang mereka rebutan beli AC. Udah itu di daerah-daerah Amerika dan Eropa banyak kebakaran. Minggu-minggu ini. Kemarin 2 hari yang lalu, banjir bandang yang pernah kayak terjadi di Tapanuli, Sumatera Utara itu terjadi di India. Ada banyak hal kejadian-kejadian zaman-zaman akhir ini. Ini mengingatkan kita, apakah kita sungguh-sungguh mau cari Tuhan atau kita cuma ikut-ikutan kata orang. Karena pengikutan kita sama Tuhan itu adalah urusan kita pribadi, personal. Ya, jadi minggu lalu saya mengambil contoh Daud. Bapak Ibu masih ingat minggu lalu firman saya tentang Daud? Kita membahas Ayub, tapi di satu sisi saya ambil contoh Daud. Apakah kita di saat-saat tantangan, di saat-saat dunia bergoncang, kita sudah berespon benar seperti Daud? Daud adalah salah satu hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Padahal Daud berdosa enggak? Dosa, dosanya luar biasa. Masih ingat apa dosanya Daud? Bukan merebut, dia bunuh orang. Tetapi kenapa kok dia berkenan di hati Tuhan? Karena dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Seperti Daud waktu ketahuan berdosa, di depan Nabi Nathan dia berkata, minta ampun dan mengakui dosanya. Itu ditulis dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Coba mantan, sorry. Saya ingat minggu lalu 2 Samuel 12 ayat 13. Jadi Daud, dia adalah umat berdosa. Tetapi dia raja yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi dia berkenan di hati Tuhan. Tapi waktu dia berdosa, apa yang dia lakukan dalam 2 Samuel 12 ayat 13? 2 Samuel 12 ayat 13. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Ya, berkatalah Daud kepada Nathan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Terus? Dan Nathan berkata kepada Daud, Ya. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Oke, Engkau makasih. tidak akan mati. Engkau tidak akan mati. Respon hati kita itu yang paling penting. Apakah kita di saat ini tergoncang oleh kabar-kabar. Di Bali kalau ngantre Pertalite sama Pertama mungkin seimbang. Ya, masih kita seimbang. Di Surabaya ini sudah 3 hari. Mereka mau ngantre tidak bisa. Kehabisan solar, ngantrenya panjang sekali. Tapi hal-hal ini memang akan terjadi karena Tuhan sudah tulis di Matius 24 itu. Apabila kalian mendengar kabar tentang tercetusnya banyak peperangan, janganlah kalian khawatir karena memang hal-hal itu akan terjadi, tetapi itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, mungkin yang baru pertama datang beribadah, mungkin yang sudah sekian lama tidak pernah beribadah. Mari kita punya respon yang benar seperti Daud. Kalau kita berdosa, akuin kesalahan kita. Banyak orang gengsi, tidak mau mengakui salah, tidak mau jujur. Karena apa kata firman Tuhan yang ditulis Daud dalam Mazmur 37? Orang yang tidak jujur, yang tidak tulus itu tidak punya masa depan. Ya. Oke, kita masuk firman pada pagi hari ini. Bacaan yang saya akan ambil, kita masih berbicara tentang hidup jujur dan benar. Tapi ayatnya sebagai minggu terakhir di bulan Juni pada pagi hari ini adalah pagi yang sungguh sangat luar biasa diberkati Tuhan. Saya masih diizinkan Tuhan terus terang
hari-hari terakhir saya bergumul, saya nggak ngerti, hati saya gelisah, cuma pas gelisah saya baca firman. Saya belum tahu, sampai pagi hari ini saya nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tetapi ada hal yang pasti, yang saya harus belajar dan contoh. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan dosanya sangat luar biasa, dia membunuh orang, mengambil istrinya orang, padahal istrinya udah banyak. Tetapi namanya manusia, egonya tinggi sekali. Tetapi satu hal yang patut kita catat dan patut kita teladani. Waktu engkau berdosa, apakah engkau punya respon yang benar sama seperti Daud atau tidak? Karena tantangan dunia akan semakin berat. Akan semakin banyak kejadian di dunia ini. Mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 37, ya. Judul perikopnya Mazmur 37 mulai ayat 24. Benar, mulai ayat 23. Saya minta Mas Anton lihat Mazmur 37, yang punya Alkitab lama atau yang punya HP bisa lihat di sana. Apa dibilang Mazmur 37 judul perikopnya? Mazmur 37, judul perikopnya kebahagiaan orang fasik semu. Apa? Kebahagiaan orang fasik semu. Kebahagiaan orang fasik semu. Ya, siapa orang fasik? Mungkin ada kita di tengah-tengah. Pada pagi hari ini orang fasik, terus terang saya orang fasik. Banyak hal saya mungkin masih harus perbaiki dalam hidup saya. Ada banyak hal yang saya mesti harus rubah dalam hidup saya. Jadi judul perikopnya kebahagiaan orang fasik semu. Ini Mazmur ditulis oleh siapa? Daud. Sedangkan dalam ceritanya kita tahu Daud anaknya Isai itu dulu tidak diperhitungkan dari kakak-kakaknya. Tapi akhirnya setelah dia menjadi raja, karena dia berkelimpahan diberkatin, akhirnya dia melakukan kesalahan. Tapi waktu dia melakukan kesalahan, dia ingat responnya benar. Dia mengakui dosanya di hadapan Nabi Tuhan, di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan hidupnya Daud. Makanya dia menulis di sini dalam Mazmur 37, inilah kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Dan saya kasih judul khotbah saya pada hari ini adalah orang benar dapat melihat masa depan. Orang benar dan jujur itu pasti punya masa depan. Mari kita lihat baca dari ayat 24 Mas Anton. Ayat 24, apabila ia jatuh. 23. 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke, siapa yang Tuhan tetapkan langkah-langkahnya? Siapa? Orang-orang yang berkenan. Berkenan seperti siapa? Daud, salah satu contoh orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan tetapkan langkahnya. Lanjut. Apabila ia jatuh. Iya, apabila ia jatuh, karena dalam hidup ini mungkin ada banyak hal, tantangan, dosa yang kita alami. Apabila kita jatuh, terus? Tidaklah sampai tergeletak. Tidaklah sampai terprosok, itu maksudnya sudah jatuh ketimpa tangga. Cuma akhirnya kalau jatuh doang, enggak ketimpa tangga. Terus lanjut Mas Anton. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terus? Dahulu aku muda. Dahulu aku muda, saya sudah tua sekarang. Sudah punya mantu, sudah punya anak. Tapi di sini masih ada banyak anak-anak muda ya. Kalian nanti juga tambah usia. Tapi ada banyak anak-anak yang masih belum mengerti ini. Dahulu aku muda, terus? Sekarang telah menjadi tua. Sekarang telah menjadi dewasa, saya ingat. Tua boleh. Tapi dewasa itu, tua itu pasti, dewasa pilihan. Lanjut. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Atau sampai anak cucunya meminta-minta roti. Lanjut ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Tiap hari dia menolong orang. Itu maksudnya punya rasa kasihan. Kalau belas kasihan di sini dia tidak cuma punya belas kasihan dalam hati, tapi dia punya action.
Ya, dia mau menolong. Terus? Dan memberi pinjaman. Dan memberi pinjaman. Inilah kelanjutannya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bukan berarti pinjol di sini. Ya. Kebanyakan kadang-kadang orang-orang kadang-kadang ditolong, oh dikasih pinjam, lama-lama dia tidak berusaha. Karena kasih itu harus disertai dengan hikmat juga. Kadang-kadang kita ajarkan kalau kita nolong, kalau kita membantu, kayak pancing itu. Harusnya kita kasih duit, mungkin kita beliin yang bisa dipakai. Atau kita beliin barang yang bisa dia jual beli. Ya, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Terus lanjut. Dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya menjadi punya masa depan artinya ada enggak? Ya, jadi hidup yang dia hidupi bukan untuk dirinya sendiri, dia tidak ego. Dia tidak egois, tidak ego. Apa yang dia perbuat, yang dia lakukan, dia tahu akan berdampak kepada anak cucunya. Hati-hati jaga orang tua atas keputusan-keputusan hidupmu saat ini. Kalau engkau masih hidup jangan keraskan hati. Udah diingetin beberapa kali oleh saudara-saudara, diingetin oleh anak-anak kita, jangan mengeraskan hati. Karena kalau kita tetap mengeraskan hati, sombong namanya. Nanti pas kejadian, yang menghadapi masalah siapa? Anaknya sendiri nanti. Merepotkan orang-orang yang hidup. Merepotkan orang lain. Sudah kasih tahu jangan makan jeroan terlalu sering. Ya puji Tuhan saya diingatkan sama istri saya mulut ini kadang-kadang susah sekali dikontrol. Kadang-kadang kesenangannya makan cabai juga. Ya kalau nggak ada cabai belum enak rasanya. Ya lihat suami istri kita. Ya biasa siapa yang ngingetin kita? Istri, saudara, mama. Tapi umumnya suami kalau diingetin, ya udah. Ya. Aku udah ngerti kok, sudah. Demikian juga istri. Ya, istri juga demikian. Yang paling sering bukain pintu kalau ada tamu datang, istri atau suami? Puji Tuhan kalau ada istri, tapi umumnya suami-suami. Paket gitu deh. Ya. Karena sekarang di zaman serba kemudahan. Tidak perlu lagi datang ke mall. Tinggal klik aja deh. Bajunya sudah satu lemari, kurang. Siapa yang ngingetin? Suami, tapi suami kalau ngingetin pasti ngomongnya ada banyak dia. Kemarin kan ada baju itu gitu. Baru diingetin itu, enggak ada gini dah itu langsung. Ya karena energinya wanita lebih powerful gitu dia bilang. Ya, lebih banyak. Ya kita saling mengingatkan hidup suami istri di zaman-zaman sekarang. Jadi tiap hari ia menaruh belas kasihan, mari kita anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita benar dan jujur, ada masa depan, anak cucunya menjadi berkat. Terus ayat 27 Mas Anton. Ayat 27. Ya. Jauhilah yang jahat. Jauhilah yang jahat. Dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kita harus senantiasa sebelum melakukan apapun kita harus timbang, kita harus pikir, oh ini baik enggak atau tidak. Sebelum aku ngomong ini, sebelum aku melakukan ini, bagaimana dia penerimaannya dia? Baik atau tidak? Apa dampaknya? Jadi kita berhati-hati. Jadi jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Maksudnya maka Tuhan akan memelihara engkau. Engkau akan hidup dalam damai. Jauhilah yang jahat. Kalau itu umpamanya perbuatan jahat, jangan ikut-ikutan.
Jangan terus berulang-ulang. Kalau umpamanya engkau melakukan kejahatan, bertobat. Stop. Jadi kalau engkau menginginkan rumah yang kekal, tinggalkanlah cara hidup yang najis dan jahat dan jalanilah hidup yang baik. Itu terjemahan masa kini. Ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum Ya, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Lanjut. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi kalau kita menjauhi kejahatan, Tuhan memelihara kita sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak mengalami masa-masa susah dan sukar. Walaupun seandainya ada masalah, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik waktu kita menghadapi permasalahan tersebut. Jadi sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jadi maksudnya di sini kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, itu hukum adalah firman Tuhan, ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Maksudnya kebutuhannya, keperluannya Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Terus? Tetapi anak cucu orang-orang fasik Perhatikan di sini. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. akan dilenyapkan. Jadi dampaknya kalau kita melakukan kejahatan, anak cucu kita juga akan dilenyapkan mungkin duluan dari kita sehingga kita melihat kok anak-anak kita duluan berangkat. Dia lupa, dia belum sadar kalau dia banyak hal dalam hidupnya tidak melakukan kebaikan. Terus? Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Dan tinggal di sana senantiasa. Ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Dan lidahnya mengatakan hukum. Dan lidahnya mengatakan hukum. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Firman itu ada di dalam hatinya. Jadi ada Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Langkah-langkahnya tidak goyah. Imannya kokoh kuat walaupun dunia bergoncang tapi dia pegang firman Tuhan sehingga hikmat itu ada. Dia tidak tergoyahkan. 32. Orang fasik mengintai orang benar. Nah, praktikan. Waktu kita berlaku benar, orang fasik itu tidak suka. Ya, orang-orang yang iri itu tidak suka. Jangan santai-santai saja. Buat kita yang berlaku benar, tantangannya akan banyak. Ya, untuk nyampe ke puncak gunung, kita mesti naik atau turun? Naik, capek kan enggak? Capek, tantangannya banyak kan? Ya, karena tujuan kita mau sampai puncak gunung, kita melakukan dengan baik dan benar, tantangannya banyak. Tapi firman Tuhan sangat jelas di sini, luar biasanya Alkitab kita nih, Tuhan yang nulis ini, Daud yang nulis ini. Orang fasik mengintai orang benar. Waktu kita berlaku benar, orang fasik itu udah kepanasan kayak cacing dia. Apalagi sekarang kan kalau ngomong tetangga tidak jauh-jauh ya. Kalau ngomong kompleks perumahan, apalagi tinggal satu rumah. Baru kita bisa beli, mohon maaf, kulkas saja. Mungkin saudara kita atau tetangga kita udah langsung, kaya aja beli kulkas ngeredet gitu. Ya, kalau orang benar itu wajar diberkatin Tuhan. Berkat itu datangnya mungkin ada langsung otomatis langsung dapat bonus. Atau kejatuhan lotre. Ada enggak kira-kira itu? Ada 1 dari 1000 kemungkinan. Jadi orang benar itu harus berusaha juga dia bekerja. Ya, buat anak-anak muda, buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, silakan duduk Mas Anton.
anak-anak muda, tanggal awal bulan Juli, minggu pertama, ini Menteri Sekretaris Negara sudah mengungkapkan diperkirakan lebih daripada 23.000 tenaga kerja akan di PHK. Ya, ini bukan bicara tentang 1.000, 10.000 yang ajum saat-saat ini sudah bekerja terus bekerjanya asal-asalan, hati-hati kalian. Ya kalau bilang Bali, orang Bali bilang ajum, sombong. Ada perusahaan besar di Jawa Barat, ada 3 perusahaan besar Jawa Barat, dia sudah memutuskan akan pindah ke Vietnam awal bulan Juli ini. Dia produksi spare part terbesar. Di Surabaya ada lebih dari 5 perusahaan besar juga, pabrik yang mau hengkang dari Indonesia. Sehingga diprediksi oleh organisasi buruh itu sekitar 23.000 tenaga kerja akan mengalami PHK. Bayangin, di tengah-tengah situasi sudah sulit, bensin sudah naik, PHK terjadi. Waktu pertengahan perang Irak, saya dengar salah satu rekan kita, rekan pelayanan kita, dia punya perusahaan cat. Rupanya bahan-bahan cat itu asalnya dari Timur Tengah. Plastik itu asalnya dari Timur Tengah. Jadi pabrik-pabrik yang makanya spare part itu bahannya plastik. Cat juga bahannya plastik. Pabrik-pabrik yang itu ada urusannya dengan plastik, semua bahan-bahan dari Timur Tengah. Mereka kesusahan mencari bahan. Ketimbang dia rugi, makanya waktu pertengahan perang antara Iran sama Israel itu, dia tutup perusahaannya. Karena dia tidak sanggup menggaji karyawannya. Kalau dia karyawannya datang terus nggak kerja, itu imbas dari situasi perang geopolitik saat-saat ini. Kenapa orang lari ke Vietnam? Karena Rp1.000 di Indonesia rupiah ya. Rp1 Indonesia itu nilainya di Vietnam itu Rp586. Atau sama dengan, bilanglah ngomong gampangnya, Rp1 itu nilainya di Vietnam sama dengan Rp500. Jadi lebih murah biaya hidup orang Vietnam, gajinya orang Vietnam lebih murah. Izin-izinnya juga lebih gampang. Tidak dikerjain oleh premanisme. Jadi buat anak-anak muda, buat kita, Bapak Ibu yang saat-saat ini punya usaha, masih bekerja, lakukanlah itu dengan baik. Bertanggung jawablah dengan pekerjaan yang sedang kau kerjakan saat-saat ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena dunia tidak sama seperti dahulu. Bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan bumi ini akan saling bermusuhan dan banyak tempat akan terjadi kelaparan dan gempa bumi. Tetapi semua itu hanyalah permulaan, itu firman Tuhan di dalam Matius 24. Jadi tantangan ke depan bukan makin gampang. Tidak kayak framing daripada real, YouTube yang cepat itu. Reels. Apalagi? Iya. Orang lebih banyak lihat, gimana sih hasilnya nanti akhirnya gitu. Langsung lihat to the point-nya saja, tidak mau ngikutin prosesnya. Kerja itu tidak bisa kayak gitu. Dia butuh proses dia. Kalau mau kerja bertanggung jawab, bangun pagi-pagi, datang on time. Kalau yang bagus before time. Siapa yang datang kerja before time? Saya dulu kerja selalu datang before time. Karena saya senang lihat
kalau saya kerja meja itu udah bersih. Kadang-kadang anak-anak belum datang, saya udah duluan datang. Tapi pulangnya saya on time, saya tidak mau overtime. Udah kebiasaan. Kalau di Amerika, kalau Bapak Ibu kerja di luar negeri, umpamanya pulang jam 3 tank itu harus sudah clock out, sudah pergi dari areal tempat kerja. Kalau umpamanya masih lebih 3 menit, harusnya jam 3 kita absennya 3 lebih 5. 5 menit sudah dihitung overtime. Jadi kalau jam 3 harus pergi dari tempat itu. Tapi banyak orang Indonesia katanya suka overtime. Biar dikelihatan, oh rajin dia, kerjanya overtime terus. Tapi rupanya ada maksud terselubung. Ya baru kemarin saya dengar, rupanya yang dia kejar Tukin. Pernah dengar? Tukin, ASN sekarang, ada pegawai negeri di sini? Tidak ada ya? Tunjangan kinerja. Kalau kita kerja di pariwisata, di hotel namanya service charge. Kalau Tukin itu tunjangan kinerja, yang dia kejar cuma tunjangan kinerja. Tetapi dia kerjanya tidak sungguh-sungguh, tidak tulus. Itu terjadi di pemerintahan. Sekarang lagi sedang diobok-obok sama pemerintah pusat itu. Ya balik lagi saat-saat ini, mari kita bertanggung jawab dalam hidup kita. Tadi sampai ayat berapa Pak Anton, Mazmur yang tulisan Daud? 31. 32. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Bahkan dia, kalau orang-orang yang jahat sama kita itu bukan cuma iri dia maunya kita mati. Ya apalagi orang-orang fasik itu yang terkenal saat-saat ini, apa istilahnya kalau orang-orang yang tidak suka sama kita itu? Dia menganggap dirinya paling pintar dan sombong, tinggi hati, narcissistic personality NPD. Ya narcissistic personality-nya disorder, dia merasa paling hebat, aku paling, dia tidak pernah mau disalahkan. Inilah orang fasik mengintai orang benar. Terus ayat 33. Ayat 33, Ya, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ya, Tuhan pembela kita, ini luar biasanya, maka tetaplah berlaku benar. Walaupun kita disakitin sama orang-orang fasik, tetap berlaku benar. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ayat 35. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Ya, ini orang NPD. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ya, terus apa jadinya? Ayat 36. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak Aku ditemui. mencarinya, tapi tidak ditemuinya. Ayat 37 di sini. Perhatikanlah orang yang tulus. Perhatikanlah orang yang tulus. Orang yang benar, yang tulus. Apa kata firman Tuhan? Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa apa? Masa depan. Ya, Tuhan ini yang ngomong. Daud yang nulis ini, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia menulis kepada orang yang dikenannya ada masa depan. Ayat 38. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Bersama dengan, terus? Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh siapa? Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ia adalah tempat pelindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40.
Tuhan menolong mereka dan meluputkan Tuhan mereka. menolong mereka dan meluputkan mereka. Walaupun dunia bergoncang, walaupun dunia saat-saat ini mengalami resesi, tapi kalau kita berlaku benar, jujur, maka Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Terus Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik ya, dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. sebab mereka berlindung kepadanya. Makasih Pak Anton. Jadi di sini orang benar punya masa depan dan bahkan anak cucunya Tuhan pelihara. Coba klik Calvin. Jadi sebelumnya kita masih berbicara tentang hidup jujur dan benar. Kalau engkau bersih dan jujur maka tentu ia bangkit demi engkau. Itu yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah orang benar tetapi dia mengalami banyak permasalahan. Jadi waktu kita hidup, kalau kita benar aja ada banyak masalah. Apalagi kita berdosa. Maka bertobat kita di sini. Jadi perhatikan di sini apa kata firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tentang Daud. Orang benar dan jujur punya masa depan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi poin pentingnya di sini Tuhan menjamin dan memelihara kehidupan orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jadi benar, tulus dan jujur. Bahkan masa depannya Tuhan perhatikan. Jadi saat-saat ini kalau seandainya saat ini engkau mengalami tantangan permasalahan, mari miliki respon yang benar seperti Daud. Kita tidak tahu mungkin dosa itu tidak datangnya dari hati kita, dari perbuatan-perbuatan kita. Mungkin dulu orang tua kita yang melakukan hal-hal sehingga kita menanggungnya saat-saat ini. Tapi saat firman itu disampaikan, engkau sadar karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan keselamatan. Jangan keraskan hatimu, minta ampun kepada Tuhan, maka Dia akan menolong engkau. Tuhan menjamin dan memelihara kehidupan orang benar yang tulus. Jadi apa yang dimaksud orang benar oleh Daud di sini? Orang benar yang dimaksud Daud dalam Mazmur 37 yang punya masa depan, yang pertama orang tulus. Dalam teks Ibrani artinya tams. Yang mana orang tulus itu sempurna, tidak tercela moralnya, integritasnya teruji. Tulus itu datangnya, dia melakukannya dari dalam hati. Honest, generous, apa bahasa Inggrisnya? Orang tulus. Kalau kita memberikan pelayanan yang sincere. Beda enggak kalau kita diperlakukan sincere sama enggak? Tulus. Kalau kita beli makan di restoran atau kita pas datang ke klien kita diperlakukan tulus sama enggak, beda enggak? Ya apalagi kita hampir semua ya. Ya Pak Oswald punya usaha pariwisata. Ya mereka yang pariwisata, udah itu usaha-usaha jual beli, perdagangan, dia harus punya hati yang tulus melakukan pekerjaan itu dengan baik. Kita melayaninya dengan baik. Jadi melayani customer kita seperti raja. Perlakukan mereka seperti, jangan lihat baru dia datang, kamu mau beli apa nih? Kita harus melakukan segala usaha pekerjaan sebagai seorang karyawan yang tulus, sebagai seorang mahasiswa yang tulus, anak-anak yang tulus. Jadi sempurna, tidak tercela moralnya. Moralnya tidak tercela, kalau umpamanya salah minta maaf. Kalau seandainya ditolong bilang terima kasih. Kalau engkau tidak mampu bilang minta tolong. Awali dengan perkataan-perkataan dengan magic words. Please help me. Jangan langsung, tolong dong aku nih. Ya katakan hal-hal yang baik. Kalau kita sebagai orang tua memperkatakan hal-hal positif, nanti anak-anak kita juga akan
biasa melakukan hal-hal yang positif, kata-kata yang baik. Jadi orang benar yang dimaksud dengan Daud di sini dalam Mazmur yang kita baca tadi itu adalah orang yang tidak tercela moralnya dan punya integritas. Integritas maksudnya apa yang diperkatakan dan perbuatnya sama. Tidak asal ngomong, tidak ngomong doang. Tidak teori. Itu orang benar yang kedua. Orang benar yang kedua, apa yang dimaksud dengan Daud di sini dalam Mazmur 37 adalah orang yang jujur. Dalam bahasa Ibrani artinya yasar. Benar dan terus terang. Kayak Philip ya. Jujur. Ya kalau ditanya jujur pasti istri senang semua. Ya enggak? Apalagi di GPT. Jujur, yasar, berterus terang, benar-benar tegak lurus. Jadi jujur berkaitan dengan tulus. Jadi orang jujur ialah orang yang pribadinya suka berterus terang. Dia tidak suka hal-hal yang disembunyikan. Lurus jalannya. Jujur perbuatannya, ya jujur perbuatannya, jujur keuangannya, tidak curang. Dapat gaji 1 juta bilang 700, itu saya dulu. Ya kita harus jujur dalam keuangan, jangan curang. Ya kalau orang Bali bilang lamit, ya harganya 1.000, dibilang 1.500. Pas ditanya kok 1.500, orang notanya 1.000, ongkos bensin. Ya disuruh ibunya bilang minta ongkos bensin. Itu udah mulai ada hal-hal yang tidak jujur, jujur dalam keuangan, jujur dalam perbuatan, terus jujur perkataannya. Suami istri jujur, ada komunikasi, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, ingat ibu-ibu itu ahli sejarah. Ya ibu-ibu, sekali didustai, ingat terus. Pas besoknya minta duit, "Ma, duitku habis nih, biar ada di dompetku." Kemarin udah dikasih segitu tuh. Masih kurang-kurang aja. Pas kembalian kemarin enggak dikembaliin gitu. Ya. Jadi jujur kita dalam perkataannya suami istri, dalam pekerjaan. Ini prinsip yang benar. Ya karena zaman-zaman sekarang orang yang jujur, rajin dan karakternya bagus itu akan dicari di perusahaan-perusahaan. Jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab mulai dari hal-hal kecil. Datang before time, jangan on time. Bertanggung jawab itu namanya. Pas pulang ingat clock out. Jujur perkataannya, udah itu jujur sikapnya. Tidak munafik. Di depan saya ngomongnya beda, di belakang beda. Itu maksudnya jujur, yasar. Udah itu orang yang punya masa depan yang dikatakan Daud, yang masa depannya terjamin bahkan anak cucunya, pertama tulus, dua jujur, yang ketiga adalah apa kira-kira yang kita baca tadi? Sukada, damai. Ada salum, bahasa Ibraninya, suka damai. Tidak punya musuh, hidup dalam perdamaian, tidak ada musuh. Orang damai itu peacefully. Mau kemana dia pergi, tidak takut. Tidak ada yang nunggu. Jadi orang-orang yang akan memiliki masa depan dan anak cucunya tidak akan meminta-minta, resepnya cuma 3 yang disampaikan oleh Daud. Sehingga hidupnya berkenan di mata Tuhan dan dia punya masa depan.
Orangnya harus tulus, milikilah hati yang tulus. Belajarlah jujur dalam hidup kita. Dan usahakanlah perdamaian. Sehingga engkau akan punya masa depan yang sungguh sangat luar biasa. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, saya tidak akan lama-lama berbicara. Di tengah-tengah kita ada banyak hal yang mungkin sedang Bapak Ibu hadapi. Tetapi kalau engkau berespon baik seperti Daud, minta ampun jika engkau mungkin ada melakukan kesalahan, atau mungkin kau bingung masa depanmu, kok susah sekali hidupku saat-saat ini. Mari kita introspeksi diri, sudahkah kita tulus melakukan segala sesuatu? Sudahkah kita jujur dalam perbuatan kita? Apakah kita sudah berdamai, minta maaf kepada orang-orang yang menyakiti kita? Mari kita belajar terus terang sama diri sendiri. Jadi orang-orang yang benar Tuhan perhatikan dan pelihara, bahkan masa depannya terjamin. Ya, orang yang tulus, benar, jujur itu masa depannya terjamin. Karena ada Tuhan pelihara dan anak cucunya tidak sampai meminta-minta, bahkan masa depannya terjamin. Sebagai ayat terakhir saya minta semua dari kita baca sama-sama, bangkit berdiri, Mazmur 37 ayat 25. Mari katakan sama-sama apa katanya, 25 atau 23 kalau di gini ya. 23 ya. Dahulu, oke, udah ketemu semua? 25, ya, 25 sama-sama kita yakini dan imani. Dahulu aku muda, setelah menjadi, Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. dan anak cucunya. Anak cucunya meminta-minta roti. Oke, ulangi sekali lagi, baca. Waktu kita bilang tua, jangan pakai kata tua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi dewasa. Dewasa itu adalah pilihan. Siapa mau hidupnya diberkati dan punya masa depan? Mari kita belajar dewasa secara iman, jasmani dan rohani. Mari kita baca ulang sekali lagi. Dahulu aku muda, Sekarang menjadi dewasa. dari dewasa, tetapi tidak pernah kulihat Lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Silakan saat tim praise and worship sama-sama kita akan naikkan pujian yang pertama. Indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur kau menyertai hidupku. Jadi kita ada saat ini semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena kebaikannya. Semua yang kita alami itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur karena Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami, semuanya yang kualami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis undang kita bangkit berdiri sama-sama, kita naikkan pujian ini. Glory haleluya. Ku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik.
semua yang ku alami bersama. Mari haleluya Yesus. Lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Hujan. kita naikkan pujian ini dari awal sungguh-sungguh. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Ku menyertai hidupku. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih Haleluya. untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Dengan hormat saya mengundang Pak Anton di doa untuk mendengar firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita rasakan betapa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Tidak ada bisa yang kami katakan Tuhan kecuali Engkau yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas apa yang sudah kami dengar firman itu Tuhan, menguatkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami bisa bertumbuh, bahkan hati kami dapat menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar itu Tuhan termeterai dalam kehidupan kami Tuhan. Bisa kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami ucap syukur Tuhan. Buat hamba-Mu yang sudah menyeberangkan firman kebenaran. Pakai hamba-Mu lebih heran dan lebih ajaib. Bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk keagungan nama-Mu Tuhan. Bahkan umat-Mu Tuhan yang sudah mendengar. Kau berikan juga hati yang sungguh haus dan lapar untuk selalu bisa mendengar firman yang sudah diterima itu Tuhan, sehingga nanti iman kami semakin berbuah dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat apa yang sudah kami dengar itu dan kami materaikan dan kami alasan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima yang terbaik daripada Engkau, yaitu kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan, biarlah itu untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Karena Engkau telah memberkati sepanjang hidup kami, sepanjang minggu kemarin. Dan bahkan kami punya pengharapan, sepanjang minggu ke depan Engkau akan tetap memelihara kami. Biarlah kami belajar hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap persembahan itu kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan persembahan, mari sama-sama katakan amin. Kita memberikan persembahan, waktu selanjutnya silakan tim. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Gembala. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Lewat firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman, kita hidup jujur dan menjadi pribadi yang memiliki integritas yang tinggi. Mari kita memberi dengan penuh rasa syukur, dengan ketulusan hati dan sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian berikut ini.
tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu. Mari yang sudah memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian ini sambil bangkit berdiri. Pegang hidupku Tuhan. Yes, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yes. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Tangannya di atas dong. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Tuhan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Glory. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Berikutnya kita akan menyaksikan tayangan Newsweek untuk mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan kita sepekan ke depan. Silakan adik-adik tim multimedia. We are ready to worship you, O God. Let's lift them up from glory to glory.
Terima kasih kepada tim multimedia. Tapi saya akan tetap membacakan ya beberapa penekanan dari pengumuman yang sudah kita saksikan bersama tadi. Pertama, mengingatkan kembali yang berulang tahun pribadi. Tanggal 28 Juni hari ini, tolong drumnya. Tanggal 28 Juni hari ini yang berulang tahun pribadi adalah Joshua. Seru. Ibunya bilang terima kasih. Kemudian ulang tahun pernikahan tanggal 30 Juni tahun ini, tahun 2026, Bapak Abdi Setiawan dan Ibu Anita. Setelah happy wedding anniversary juga, saat ini sedang tidak ada di sini karena berlibur ya ke kampung halaman dari Pak Abdi. Happy birthday Joshua, happy wedding anniversary Pak Abdi dan Mbak Anita. Kemudian pengumuman ibadah raya tanggal 28 Juni. Oh, maksudnya tanggal, saya disuruh perhitung Bapak. Tanggal berapa ya Pak? Minggu depan. Ibadah minggu depan itu tetap di sini jam 8 pagi di ballroom ini. Dan kami mengajak semua sahabat, jemaat, keluarga besar Faith Hills, mari kita bersekutu bersama di tempat ini. Kita percaya ada berkat Tuhan. Semua diberkati hari ini, amin? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Dia luar biasa, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Dan dia akan terlebih luar biasa lagi bagi kita sepekan dan hari-hari yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pengumuman dari Yayasan Purna Bakti Mungbul, MPUK Bali efektif 30 Juni 2026. Ya, ini mengingatkan, reminder ini sifatnya, bagi yang belum mendaftar anggota dan belum membayar iuran 50.000 per tahun, akan diperhitungkan sebagai pemakaman umum. Jadi kalau kita tidak membayar iuran MPUK itu, diperhitungkan bila ada yang meninggal ya, ada yang meninggal, akan diperhitungkan sebagai pemakaman umum dalam arti non anggota dengan membayar iuran yang cukup besar sebesar 6.500.000 untuk akses makam. Jadi mengingatkan kalau kita belum membayar, mari silakan membayar kepada MPUK. Ini pun tidak termasuk peti serta rumah duka. Dan ucapan duka cita disarankan untuk memakai karangan bunga. Untuk tidak memakai karangan bunga lagi karena apa Bapak Ibu, mereka bingung buang sampahnya di mana ya. Jadi kita memberkati dengan cara yang lain, tidak perlu dengan karangan bunga karena masalah pengolahan sampah. Baik, itu saja pengumuman tambahan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berikan apresiasi kepada semua yang sudah melayani di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati limpah berkat kita. Mari saya undang Bapak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Oke, sebelum kita pulang nanti sama-sama kita foto bareng ya. Buat teman-teman semua ada tamu-tamu di sini. Dan spesial hari ini kita juga akan berdoa buat yang berulang tahun, ada adik kami Joshua. Saya tahu panggilan Tuhan sungguh sangat luar biasa buat Joshua, dia punya rencana yang hebat. Amen, yes. Jadi biarlah Joshua merespon semua itu dengan pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita akan akhiri, saya ada doa spesifik. Tuhan ingatkan dari awal. Jadi ada saudari temannya Mbak Lela, siapa namanya? Rini apa Fitri? Hah? Ya, Fitri saya undang ke depan, Sadrina, ya, saya minta ke depan. Terus Daniel, siapa namanya pacarnya? Rizka, ke depan. Jadi kenapa adik-adik ini saya panggil? Kita sama-sama tumpang tangan. Saya minta Pak Oswal, Pak Anton, Repo. Jadi kita akan sama-sama minta pertolongan Tuhan. Dia dulunya saudara-saudara kita ini bukan bagian dari kita. Saya minta dia ada pada pagi hari ini itu semua karena berkat Tuhan. Karena anugerah Tuhan, dia punya rencana yang besar dalam hidupmu. Sadrina, Tuhan mengasihi engkau. Amen. Juga Mbak Fitri, Rizka.
Biarlah Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu Engkau undang sungguh-sungguh hadir di dalam hatimu. Ikuti doa saya dan setelah itu kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan hamba-Mu ini. Ya, Sadrina, Fitri, dan Rizka, ikuti apa yang saya sampaikan. Tuhan Allah, yang kami sembah, yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau memiliki langit dan bumi. Bahkan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau punya rencana yang besar di hatiku. Jadilah Tuhan di dalam hatiku. Pimpin aku. Tuntun aku. Aku mau belajar tunduk taat akan Engkau. Biarlah roh-Mu yang kudus itu bertata dalam jiwa dan hatiku. Inilah aku Tuhan, pakailah hidup untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menumpang tangan Tuhan. Rizka kami serahkan kembali ke dalam tangan. Dengan segala keterbatasannya Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkaulah hidup. Kau sucikan hidupnya mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Fitri Tuhan, yang sudah dilayani oleh hamba-Mu Tuhan. Boleh hadir pada pagi hari ini bukan perkara kebetulan. Kau punya rencana yang besar Tuhan. Apapun yang sedang dialami saat ini Tuhan, Engkau lah jawaban dari setiap pergumulannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan. Sadrina Tuhan, dia adalah biji mata-Mu Tuhan. Dia berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah anak ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang sungguh menjadi berkat. Yang akan menyelamatkan seluruh keluarganya Tuhan. Berbalik seluruh keluarga itu akan meninggikan dan mengagungkan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Dia baik Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu silakan kembali. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Haleluya. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari kiranya. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas
Joshua tampil ke depan, saya akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan bahkan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkaulah tetap Tuhan dalam hidup kami. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan, di mana seperti Engkau berjanji jika kami berbalik hidup jujur dan tulus maka Engkau akan memberkati kami Tuhan. Dan bahkan Engkau akan memelihara hidup kami Tuhan. Demikian juga Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bapak Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, demikian juga TNI, Polri, Gubernur, Bupati, Lurah, dan bahkan Ketua Lingkungan di mana kami ada. Kami serahkan mereka orang-orang yang ada dalam pemerintahan kami melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dengan pertolongan yang daripada Engkau. Sehingga dapat mereka melayani bangsa negara kami dengan kekuatan yang daripada Engkau. Dijauhkan dari terorisme, roh-roh perpecahan semua disingkirkan darah Yesus menghancurkan. Biarlah terang-Mu bercahaya di tengah-tengah umat-Mu, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen saat ini menjadi saksi hidup dan terang Kristus di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, di tengah-tengah kami ada saudara-saudari kami Tuhan, keluarganya Pak Oswal, keluarga besar dari Kupang yang datang ke sini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati saudara-saudari kami Tuhan. Mereka jauh Tuhan. Mungkin di Indonesia mereka darah 3T hal terjauh Tuhan. Namun Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Kami ada sampai di tempat ini semua karena kasih karunia anugerah-Mu. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Apa yang pun kegiatan aktivitas yang dilakukan di semasa di Bali juga Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Kau perlindungan kami Tuhan. Sanak cucu, famili, keluarga besar dari Pak Oswal yang ada di Kupang juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada keluarga kami dari Medan juga Tuhan yang ada bersama kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Bapa, di tengah-tengah kami ada saudari dari Bapak Ahmad yang ada dari Queensland di Australia yang ada bersama kami Tuhan. Tuhan, dari kesaksian hidup yang kami dengar, bagaimana Engkau telah menyelamatkan orang tuanya Tuhan dari kecelakaan maut, sehingga orang tuanya berbalik mengikut Tuhan. Saudara-saudarinya juga Tuhan beberapa mereka mengikut Tuhan. Kami serahkan keluarga besar dari Pak Ahmad ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memang tantangan yang dihadapi begitu berat Tuhan. Namun Allah kami lebih besar daripada permasalahan kami Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah buat keluarga ini Tuhan. Demikian juga tengah-tengah kami ada pengusaha, ada karyawan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika saat ini kami mengalami tantangan di tengah-tengah resesi yang terjadi seluruh dunia. Kami tetap kokoh kuat pegang janji-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sakit penyakit kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami sembuh karena Engkau Tuhan. Permasalahan-permasalahan apapun yang sedang kami hadapi, baik di dalam ekonomi, keuangan, keluarga, permasalahan di dalam dengan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan berikan kami jalan keluar dan kekuatan sehingga kami dimampukan melewati ini semua dan bahkan Tuhan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, anak-anak kami dalam liburan juga kami serahkan dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Bapa, tepat hari ini tanggal 28 Juni Tuhan, anak-Mu Joshua berulang tahun Tuhan. Usia itu adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia berharga Tuhan, berharga di mata kami dan dia berharga di mata-Mu. Kiranya Tuhan masa mudanya Engkau buat anak ini berhasil Tuhan. Cita-citanya juga demikian juga kehidupannya biar jadi berkat dimanapun dia ada Tuhan. Engkaulah Allah perlindungan kami. Seperti namanya Joshua, dia anak yang taat dan setia Tuhan. Dia adalah yang melanjutkan segala haleluya rencana-Mu akan digenapi lewat
anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan kesehatan yang daripada Engkau buat ada, dan terlebih lagi imannya kokoh kuat bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sertai kami di saat kami di rumah, Engkau sertai kami di saat kami bekerja, dan bahkan Tuhan, haleluya, di saat kami, haleluya, bingung Tuhan, Engkau tunjukkan jalan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dengan pertolongan pimpinan yang daripada Engkau Tuhan. Tempat ini, hotel ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah hotel ini Tuhan menjadi berkat senantiasa Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripada Engkau. Dan kami dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang terima berkat dan siap menjadi berkat, mari sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.